Ilham Akbar Habibi, Ketua Dewan Pembina dan Habibi Center, yang saya hormati anggota Dewan Pengurus Habibi Center, Bapak Presiden Hadi Rashid, yang saya hormati Bapak Fakir, Bendahara Pengurus Habibi Center, saya hormati Direktur Eksekutif Habibi Center Pak Hasan, juga para panelis yang hadir bersama di sini, nanti yang bersama-sama mendampingi para tamu undangan dan tamu-tamu kehormatan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Izinkan saya mulai dengan menyampaikan terima kasih. Terima kasih atas undangannya untuk bisa bertukar pikiran bersama di sini untuk mendengar, berdiskusi, berbagi concern kita terkait dengan persoalan yang sangat mendasar, yaitu persoalan energi baru dan terbarukan yang merupakan salah satu agenda penting bagi umat manusia pada masa era ini. Izinkan kami dalam kesempatan ini menyampaikan beberapa hal. Sebagian adalah saya mencoba memuatkan dari perspektif kami apa yang menjadi concern. Kami memuatkan sebagian dari masalah yang kita hadapi di Indonesia, dan sebagian adalah apa yang kami bayangkan sebagai jalan keluar. Tapi juga di dalam jalan keluar itu masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita diskusikan bersama terkait jalan keluar. Dan kami menyampaikan ini di awal karena pendekatan yang selalu kami gunakan ketika kami bekerja di pemerintahan adalah begini, Pak. Memiliki kewenangan bukan berarti memiliki semua pengetahuan. Nomor satu, memiliki kewenangan adalah memiliki kemampuan mendengar, kolaborasi, dan kalau kolaborasi itu tidak partisipasi. Kalau partisipasi itu X mengerjakan, kami mengerjakan, Y mengerjakan, kami mengerjakan. Kalau kolaborasi, X mengerjakan dan bekerja bersama, Y mengerjakan dan bekerja bersama. Jadi kolaborasi itu one step higher than partisipasi. Nah, kami selama di Jakarta mendekati problem-problem itu dengan kesadaran bahwa benar pemegang tanda tangannya itu ada kami, tetapi pengetahuan yang belum itu ada kami. Jadi komitmen yang ingin dicapai X, tapi bagaimana mencapainya, itu menjadi sesuatu total. Jadi sebagian yang kami sampaikan di sini adalah concern, beberapa harapan solusi, tapi juga pertanyaan yang kita berharap bisa menjadi pikiran bagi kita semua untuk dikatakan dalam keluar. Kami melihat itu sebagai solusi, tapi praktisnya kita harus sama-sama. Nah, ini yang kemudian nanti kami akan coba paparkan. Ini seperti disampaikan tadi, transisi energi berkeadilan. Kalau boleh ditayangkan di sini, transisi energi menuju satu kemakmuran. Dan kenapa kita bawahi menuju satu kemakmuran? Karena memang kita berkeinginan agar kemakmuran itu bukan hanya tempat-tempat tertentu saja. Republik ini harus merasakan satu kemakmuran. Jadi kita sudah melewati beberapa kali satu. Ini awalnya saya gambarkan. Kita sudah menjadi satu bangsa di tahun 28. Terbangsa. Paling sederhana Pak, hari ini kita bicara pakai bahasa Indonesia. Kalau kita tidak menyepakati satu bangsa dan satu bahasa persatuan, itu parlemen DPR kita kalau rapat pakai banyak bahasa. Lalu di belakang pakai menerjemah. Lalu dokumen kita diterjemahkan dalam banyak bahasa, undang-undang, aturan, lihat India, lihat Uni Eropa. Uni Eropa itu bangsanya 28, bahasa bersamanya 23 bahasa. Jadi setiap Uni Eropa itu bersidang, maka diterjemahkan dengan 23 bahasa. Ini kalau granted karena itu semua bisa bahasa Indonesia. Tapi tanpa itu di luar ini yang suku bangsanya masing-masing pada dasar bahasa Indonesia, bahasa daerah masing-masing, atau bahasa Indonesia. Dan dilupakan satu bangsa. Yang kedua adalah satu negara, tanpa lima komunis.
Lalu yang ketiga, satu negara kesatuan. Jadi kalau hari kita bilang NKRI, dan 45 itu belum. Karena kita memiliki negara serikat. Namanya Republik Indonesia, ukurannya sebesar Jogja. Tapi seluruh Nusantara namanya Republik Indonesia Serikat. Karena itu Bung Karno menyebut tahun 50, 17 Agustus sebagai proklamasi yang kedua. Karena saat itu kita menjadi namanya NKRI. Itu NKRI sampai mati itu hanya terlalu. Tapi kita masih baru satu tanah, belum satu air. Karena airnya masih perairan internasional. Laut Jawa perairan internasional, Laut Arab perairan internasional, Selat Sulawesi perairan internasional. Lalu ada deklarasi Juanda tahun 27. Tapi baru diakui dunia tahun 82. Itu 25 tahun perjuangan tokoh yang memperjuangkan namanya Mokhtar Kusuma Atmaja. Dan akhirnya dunia mengakui bahwa wilayah Indonesia itu tanah dan air. Jadi yang tahun 28 dibilang satu tanah air, itu baru tahun 82 kita benar-benar punya satu tanah air. Nah, apa satu berikutnya? Satu berikutnya adalah satu kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang kita. Jadi, sudah satu bangsa, sudah satu negara, sudah satu kesatuan, sudah satu tanah air, tapi hari ini masih belum satu kemakmuran. Apa cirinya? Ya, cirinya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masih tersentralisasi, pusat-pusat pendidikan berkualitas masih tersentralisasi. Kalaupun tidak tersentralisasi, pusat-pusat itu hanya beberapa. Nah, kita memiliki visi bahwa Indonesia 45 itu Indonesia yang satu kemakmuran. Jadi, karena itulah ketika bicara tentang transisi energi berkeadilan, kami berharap transisi ini menuju pada satu kemakmuran juga. Ini gambaran tentang visi yang kami bawa. Itu sebabnya kami selalu menyampaikan prinsip keadilan menjadi kata kunci untuk seluruh kebijakan yang dibuat. Bagaimana supaya merata? Maka pertanyaannya adalah keadilan dalam semua kebijakan. Ini kami rasakan yang di Jakarta. Begitu ada kata keadilan dimunculkan, maka policy maker sampai tingkat eksekusi itu memikirkan bagaimana misalnya pertahanan. Ketika urusan pertahanan diberikan pertanyaan bagaimana membuat kebijakan pertahanan yang berkeadilan. Yang ngurusin taman itu kan biasanya milih tanaman apa? Biasanya milih pohonnya apa, bunganya apa. Tapi kami tidak bicara tentang keadilan dalam urusan taman. Jalan sama. Tapi begitu tanya apakah pengelolaan taman itu sudah berkeadilan? Maka dia harus melihat peta Jakarta. Sudahkah taman kita dari semua wilayah atau hanya di kalangan yang tempat-tempat yang langsung ke atas? Ternyata kawasan padat kumuh itu ada yang milik taman. Jadi mendadak harus bangun taman-taman di daerah yang padat kumuh. Jadi di dalam taman itu bukan soal taman saja, tapi soal bagaimana taman itu berkeadilan. Jalan juga